Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fikri. Untuk Fikri belum ada perubahan ya, sama seperti tadi malam. Auranya masih sama ya, Fikri. Ungu merah, cara ngilangin merah gimana Kang? Puasa ya, perbanyak puasa itu hilang. Dari puasa-puasa Kamis itu hilang tuh ya, gitu. Konsultasian. Saya lihat ini Bapak nah. Kang bisa dicek nanti sama saya masuk pesantren atau gimana? Iya bisa. Kalau masuk pesantren bagus ya. Margaret, makasih udah ngasih bunga. Gimana perasaan Pak Kisna Soteto ke Sona Margaret? Cocok kerja bareng nggak Pak? Bulan berapa? Margaretnya bulan berapa? Setonya bulan berapa ya? Saya cocokkan ya. Krisna Seto itu bulan berapa lahirnya? Sonia Margaret bulan berapa? Supaya saya lihat kecocokannya ya. Nuriani, cek kodam saya dan aura saya. Sudah aura rumah. Oh juga aura rumah ya. Oke, untuk Yani Yani saya lihat ini auranya, untuk aura ini putih kecoklatan ya. Itu untuk Yani putih kecoklatan. Untuk kodamnya ini nggak ada. Kalau dari keilmuan nggak ada. Ya dari leluhurnya ada ya. Untuk Yani ya. Tuh. Ya ada ya. Untuk rumah ini bagian kamar dan dapur nggak bagus auranya ya. Panas ya. Itu untuk Nuryani. Margaret Suci Ramadhani Asmara, Suci, Mega Suci. Mega Suci ini untuk sementara asmaranya masih belum tetap ya. Masih goyang ya. Belum ada kepastian. Ya. Kristantos 10 Januari, Sonia 28 September. Oke, saya lihat dulu ya untuk Kristanto dan Sonia. Ya. Untuk Kristantos September dengan Januari ini agak sama-sama keras saya lihat ya. September dan Januari kesimpulannya tunggu saya cek dulu ya. Iya karena kan yang saya kasih itu baru SK-nya. Nah, tadi itu baru lampirannya yang tugasnya belum disatukan. Sudah saya kasih Pak Tamrin. Ini untuk kecocokannya ada 75% ya. Kalau masa mengenai bisnis ini bagus ya, sama-sama punya komitmen. Istilahnya bisnis itu di atas daripada yang lain ceritanya gitu ya. Jadi komitmen dalam
bisnis itu bagus ya, baik untuk si Sen Tanto sama Sonia ya, itu bagus. Kalau usaha bareng, join atau kerjasama itu bisa sukses ya, bagus sukses. Tapi untuk kecocokan antara misalnya mau asmara gitu nggak terlalu cocok ya, pasti nanti banyak ribut ya, karena sama-sama orangnya keras ini saya lihat gitu ya. Margaret Januari ya, karena ini saya lihat kalau Sutanto ini dia orangnya pandai ya ngatur keuangan, sedangkan kalau Sonia Margaret biasanya lebih suka berpoya-poya gitu ya. Tapi kalau untuk bisnis bagus ya. Aura rumah saya gimana Kang? Fikri, sebentar saya cek ya. Mega Suci Asma. Mega, kalau Mega untuk asmaranya ini di bulan-bulan Maret bagus ya. Dala Raihan Netra Putra cek kodam Aura. Bulan Agustus 2006. Wah, lahirnya 2006. Masih Raihan Era Putra. Untuk auranya ini saya lihat ini kuning ya, kuning kebiruan ya, biasanya biru. Ini kuningnya ini kuning keemasan, bagus. Untuk kodamnya ada yang ikutin. Kalau mau digambar bisa ya. Kalau mau digambarkan ya cukup kasih 20 koin ya, stiker 20 saya lukiskan. Untuk cendala, kodamnya sosok laki-laki ya, cendala. Assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Putri Sakila, cek kodam, cek aura kak, aku kakak dibaca dong. Ya tunggu ya, Putri Sakila saya baca. Jangan lupa di follow dulu ya, follow lop-lopnya Margaret, terima kasih. Putri Sakila, iya ini ada ya, Putri Sakila ini punya kodam, punya kemampuan ya. Kalau aura ini dominan putih ya, putih kecoklatan ini dominannya gitu. Kalau untuk ada juga ungunya tapi sedikit ya, bisa dibilang ini bagus untuk putri ya, sosok laki-laki kodamnya ya. Kalau mau digambarkan bisa, nanti 20 poin saya gambarkan. Berikutnya siapa yang belum? Kang, saya mimpi ajan tapi diceramahin dan ditegur kayak ada yang salah waktu ajan. Pasnya bangun ya. Oh, mimpi ajan ya. Ya mungkin ada, artinya itu ada amalan yang kurang pas ya, ada amalan yang kurang benar dilakukan, ada yang salah, jadi jangan dilanjut ya. Ada mungkin amalan-amalan yang mungkin pikir juga masih bingung dengan amalan itu dan manfaatnya, jadi di stop aja ya. Itu peringatan dari leluhurnya itu. Oke, jangan nulisnya berulang-ulang, karena tetap pasti akan saya baca semua ya, dari atas sampai bawah. Jadi jangan khawatir ya. Panjang sekali saya lihat, bertubi-tubi. Tenang aja. Cendala Raihan Netra Pucak cek kodam aura udah tadi ya. Cendala sosok laki-laki kodamnya ya. Tiara 5 Mei asmara kini kereta. 15 Mei asmara kin kereta. Kin dengan reta. Kalau kin dengan reta ini bagus ya.
walaupun suka boros, dia ini bisa apa ya namanya ya, bisa menguasai perasaannya ya, bagus. Ya, orangnya juga terus terang, nggak suka basa-basi ya, itu yang saya lihat. Ya, makasih Rap yang udah ngirim teh. Setelah ini nanti saya baca Rap ya. Mas Raden, gimana auraku dan energiku? Untuk Satiwo, Mas Raden gimana aura dan energiku? Untuk Raden saya lihat ini 2, 3, 4, 5, 6, 7 REF sebentar ya. Untuk Raden, energinya ini baru berkisar 45 ya, 45%. Ya, itu dari energi kodamnya ya, belum selaras ya. Harus diselaraskan dulu ya supaya bisa 100% ya. Gitu. Raihan sudah. Assalamualaikum Aura Santi, Purwonogoro 30. Juli, adik pendampingku. Aura Santi, untuk pendampingnya ada ya, sosoknya orang tua ya, sosok orang tua. Ya, ini dari kecil ya udah ikut. Selanjutnya Margaret, Reski dan Kodam Bang, Sonia Margaret 26 September. Oh, untuk rezeki dan kodam. Kalau Margaret tadi untuk keuangan bagus ya, Margaret keuangannya bagus. Cuma dia emosinya agak anu ya. Ini kodam nggak ada, cuma pernah ada yang ikut ya. Nah, hingga itu membuat emosinya kadang susah dikontrol ya, gampang sekali marah ya untuk Margaret. Untuk rahasia bagus, orangnya juga jujur, suka nolong, nggak pelit ya. Untuk Margaret kompliknya gitu. Untuk aura nih, auranya sangat bagus ya, saya lihat putih kekuningan ya. Oke, Satyo Panangkasi, sekarang bisa gambarkan Kang? Ya, saya gambarkan ya Satyo. Saya lihat dulu tadi Satyo. Rap tadi sudah ngasih. Siapa yang digambarkan? 20 koin ya, 20 koin saya gambarkan. Farsika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek kodam asmara aku Bang. Udah Farsiska ya. Fikri, itu leluhur bukan Kang? Ya, Fikri leluhur tadi ya, yang ngasih peringatan itu dari leluhurnya. Aura energi kodam Satyo. Oke, Margaret makasih udah ngasih. Rap ya, saya utamakan dulu ya Ziki ya, mungkin Ziki udah lama nunggu ya. Habis Ziki Rap ya. Ziki udah ngirim mau digambarkan kodamnya. Saya cek dulu untuk Ziki ya. Untuk Ziki saya cek dulu kodamnya Ziki. Ziki ya, sabar ya Ziki dulu, saya cek karena dia sudah duluan. Oke, untuk auranya ini coklat, biasnya putih, untuk bagian luarnya putih ya. Ini sosok, saya gambarkan aja ya. Saya gambar dulu untuk kodamnya. Ini sosok laki-laki ya, sama ada hewannya ini bentuk Mars. Siapa tadi namanya? Mas
Zaki ya, Mas Zaki. Zaki, 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 Zaki. Zaki, saya gambar dulu kodamnya ya. Zaki, Zaki. Agak tertutup ya, tunggu. Saya minta izin dulu ke kodam ya untuk digambar ya. Ya. Ya, untuk Mas Zaki ya. Maaf ini untuk Mas Zaki, untuk kodamnya itu seperti ini, bisa dilihat ya, Mas Zaki. Coba ya. Oke, saya jelaskan ya untuk Mas Zaki. Itu sosok pertapa ya, sosok pertapa laki-laki. Dia punya pengikut juga, atau bisa dibilang peliharaan, itu naga ya, yang ada mahkotanya ya. Jadi ini naga ada mahkotanya. Ini sosok pertapa ya, ya lagi pertapa. Untuk auranya, kodamnya bagus, dominan positif. Untuk energinya itu di atas 90% ya. Itu untuk Mas Zaki ya, udah kasih 28. Jadi saya gambarkan. Oke, yang kedua Rab ya. Saya cekkan untuk Muhammad Rab. Mungkin Muhammad Rab sudah nunggu ya. Saya cekkan dulu sebentar. Untuk Rab. Untuk Muhammad Rab ini saya lihat ya, Rab ya, Muhammad
Muhammad Ram Muhammad Dinurmatullah ya, Rab ya. Untuk auranya saya lihat ini ya, auranya putih dan hijau ya. Untuk dominannya putih, biasnya hijau. Untuk Rab ya, dominannya hijau, putih dominan, biasnya hijau. Jadi di dalamnya putih ya, di pinggir-pinggirnya itu hijau ya. Untuk Rab ya, seperti itu. Tadi yang untuk siapa tadi namanya, untuk Mas Jaki tadi ya, sudah dilihat tadi fotonya ya. Untuk Mas Jaki ya, ya seorang petapa ya, dengan sosok ular naga peliharaannya yang jaga dia. Kalau bertapa itu naganya yang jaga. Untuk Rab, untuk kodamnya saya lihat Muhammad Ram. Ini pernah mungkin ya, pernah isian atau anu ya, ada dari barang untuk Muhammad Rab. Ya saya langsung aja gambarkan ya di belakangnya ya, di depan saya coba gambar di sini ya. Saya minum dulu. Untuk Rab auranya bagus. Ini sosoknya sosok orang tua ya, Muhammad Rab, kakek-kakek. Untuk usia ini di atas 900 ya, agak susah gambar orang tua ya. Kita coba saja melakukannya. Ini sudah, kalau di dunia manusia ini sudah sepuh ya, sudah di dunia manusia. Tapi kalau di alam sana, kalau umur 900-an itu belum terlalu sepuh ya. Nah, ya saya utamakan dulu ya, karena banyak yang request, saya utamakan dulu yang teratas ya, supaya adil aja. Nanti tetap saya bacakan yang belum dibacakan. Ini sosok orang tua, ini bijaksana sekali ini. Beliau ini bijaksana dan punya banyak pengikut ya. Ini auranya sini bagus nih auranya. Ya, ini untuk RPF ya, Muhammad Danitullah. Untuk sosok kodamnya ini bisa dilihat ya. Ini itu seperti anu ya, kayak orang bilang kayak sorban yang diikat di kepala ya. Nah, ini dia berjanggut, umurnya sekitar 900-an lebih. Ini udah sebenarnya sangat tua, cuma saya menggambar nggak terlalu bisa mirip seperti kakek-kakek ya. Untuk powernya bagus, ini di atas 90. Untuk powernya, energinya hampir sama energinya Rab ya. Untuk namanya saya coba tanya dia mau ngasih enggak.
untuk nama dia nggak bisa kasih panjang, dia cuma bilang ada Ali ya, Ali, ada alinya namanya ya. Di antara nama itu ada alinya. Dia bilang itu saja dulu, nanti suatu saat bakal tahu sendiri katanya. Ya sebut saja Ali ya, bilang aja Ali. Itu udah nyampe itu kalau dibilangkan Ali ya untuk RPF. Oke, saya baca lagi siapa lagi? Muklis. Assalamualaikum, minta tolong cek kodam dan dari mana? Makasih untuk Muklis. Saya coba cek kodamnya. Bentar ya, Muklis. Mana itu Muklis? Saya lihat dulu. Untuk Muklis ini dari auranya dulu ya, saya bacakan. Dari auranya. Untuk Muklis auranya saya lihat ini hijau, silver sama merah ya, masih ada warna merah. Ini dominannya hijau ya, untuk Muklis dominannya hijau. Ini sosoknya ada juga ini dari luhur ini yang jaga, dan dari keilmuannya ya dari keilmuannya. Ini sebenarnya bisa juga ini Mas Muklis ini ngobati orang, bisa ya, bantu ngobatin ya. Saya coba cek siapa aja tadi, apakah Mas Muklisnya mau di itu ya. Untuk anunya, sosoknya itu sosok dari zaman kerajaan dulu ya untuk Mas Muklis. Oke, selanjutnya siapa lagi? Zaki Ilala. Saya cek lagi dari atas ya, yang belum terbaca supaya adil. Saya baca yang ngasih gift, saya bacakan duluan ya. Satifo ya, itu Satifo, saya lihat dulu. Kalau mau dilukis kodamnya 20 gipnya ya, saya lukiskan. Soalnya saya harus komunikasi dulu, minta izin dulu ke yang bersangkutan yang mau dilukis ya. Soalnya kalau enggak nanti dia marah. Satrio Pamungkas. Oke, selanjutnya Satrio Pamungkas. Nah, ini kodamnya pernah ya, mungkin ada dapat dari isian dari keilmuan ini ya, Satrio. Saya lihat ini untuk bakat supranaturalnya ini tinggi ya, ada keilmuannya. Kodamnya ini ada sosok hewan, kodamnya sosok hewan sama sosok manusia ini seperti dari kerajaan ya. Oke, langsung aja saya coba gambarkan. Aman toh ya, sebentar ya. Satrio, saya komunikasi dulu ya ke kodamnya, mau digambar atau enggak. Insya Allah mau ya. Iya, dia ada sosok hewan dari kerajaan. Oke, saya akan gambar di lembaran baru lagi. Ini untuk Mas Satrionya ya. Jadi tolong dilihat baik-baik, santai saja. Saya coba gambarkan dulu. Bismillah. Agak susah ya, saya belum terlalu mahir untuk menggambar. Ini sosoknya ini masih muda ya, sosoknya masih muda.
sosoknya masih muda. Terus ya kalau di dunia manusia itu sekitar umur-umur 40-50 ya. Karena sosoknya ini gagah ya, berwibawa. Ini panglima ya, panglima dari kerajaan ya, panglima perangnya kerajaan. Ya, kita coba gambarkan sosoknya. Agak susah ya. Ya, ini punggawa seperti ini ya. Ya, yang lain mungkin bisa bersabar menunggu. Saya utamakan dulu yang paling penasaran ya, yang udah ngasih gift. Nah, penasaran, mau tahu, sering dibilang orang tapi nggak tahu wujudnya seperti apa. Saya usahakan untuk menggambarkannya ya. Sosoknya, ini sosoknya gagah sekali. Mudah-mudahan gambar saya bisa sedikit membuat menangkan perasaannya ya, rasa penasarannya. Ini punya mustika sebenarnya di kalungnya ini. Dia memiliki kalung ya. Kalau perang itu dipakai, itu punya mustikanya di situ ya. Nah, ini gagah, cuma sayanya yang mungkin belum terlalu pintar untuk melukiskan kegagahannya seseorang yang masih muda, tidak berjanggut, tidak berkumis. Dan sosok hewannya ya, saya langsung di atasnya aja. Sosok hewannya agak agak susah sing gambar hewan. Ini cukup besar juga ya, sosok hewannya ini cukup besar. Punya mata yang tajam, agresif, kuat, dan bertenaga. Warnanya putih ya. Iya. Ya, maaf ya kalau gambarnya agak jelek. Ya, untuk siapa tadi namanya, Satrio ya, Mas Satrio. Untuk Satrio Pamungkas, ini sosoknya yang saya gambarkan ya, mudah-mudahan bisa jelas ya. Ini mahkotanya ya, untuk seorang panglima perang ya. Kalau zaman sekarang dibilang jenderal. Ya, di sini ini yang di lehernya. Ya, yang di lehernya ini. Ya, itu mustika. Ada mustika situ warna merah, ya. Itu powernya bagus. Itu senjata pamungkasnya. Ya. Dia seperti bercahaya ya. Untuk ininya ini seperti bercahaya ya kalungnya. Ya. Ini panglima perang ya. Dan ini yang sering membantu ya peliharaannya. Ini sosok macan putih ya, yang selalu mendampingi. Nah, jadi itu yang ikut sama Mas Satrio ya. Ya, untuk kodamnya itu yang ikut sama Mas Trio. Nah,
Jadi bisa diselaraskan, ikut penyelarasan supaya nanti keilmuannya itu langsung menyatu. Jadi Mas ini juga bisa ngobatin orang ya, saya lihat nih sudah bisa. Cuma belum terlalu untuk yang sakit-sakit keras belum terlalu ya. Begitu yang saya lihat untuk pamungkas. Terima kasih. Selanjutnya saya bacakan lagi siapa lagi yang teratas. Ya, yang mau digambarkan 20 koin. Oke, saya cek-cek lagi ya. Siapa lagi? Tetap saya bacakan ya. Fikri. Tadi tarif Fikri sholat Jumat terakhir. Mukhlis. Ntar saya akan bacakan dulu satu-satu. Putri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri Sakila, cek kodam, cek asmara. Aku bang, dibaca. Putri tadi udah saya cek kodamnya, sudah saya cek asmaranya ya. Untuk saat ini asmaranya kurang bagus Putri ya. Nanti 2 bulan ke depan insya Allah ini akan ada kabar gembira ya untuk asmaranya. Untuk Putri. Margaret tadi sudah ya masalah kodam. Rezeki Sonia Margaret 91 September masalah rezeki tadi ya bagus ya untuk Margaret ya, ini bisa maju ya di tahun ini insya Allah Margaret itu rezekinya berlipat-lipat ya, naik ya. Saya baca satu-satu ya. Ketiknya nggak usah berulang-ulang, tetap aja. Nanti juga bisa dilihat hasil rekaman kita ini, bisa dilihat nanti di channel YouTube-nya Kelana Langit ya. Nanti saya upload di situ, bisa cek-cek lagi pembahasan kita sore ini supaya siapa yang terlewatkan bisa ngecek ulang lagi. Semuanya akan saya urut lagi, saya akan baca. Pasti saya baca ya. Putri Sakila udah tadi ya. Selanjutnya dari Ajis tadi itu yang mengingatkan waktu ajan itu dalam mimpi itu dari leluhurnya ya. Artinya ada hal yang kurang pas dilakukan. Maksudnya jangan dilakukan kalau yang nggak pas, nanti buat nggak cocok ke badannya ya amalan itu. Tiara 15 Mei asmara Kinreta tadi udah ya Tiara. Diingat aja tadi yang saya sampaikan. Santi Pua, assalamualaikum. 30 Juli adakah pendampingku? Untuk Santi tadi sudah saya bacakan. Untuk kodam pendampingnya ada ya. Ya, auranya tadi sudah saya bacakan juga. Dominan ini putih kehijauan ya untuk Santi Puo. Satrio sudah, terima kasih. Cendala Putra cek kodam aura tanggal 20 bulan Agustus 2026. Cendala tadi udah saya baca ya, Cendala. Tadi sudah saya baca untuk Cendala. Sosok kodamnya ada. Sosok laki-laki untuk Cendala ya. Untuk aura juga tadi saya sudah bacakan. Margaret, terima kasih udah ngirim bunga. Saya baca lagi siapa yang belum terbaca. Mohon kodam dan masa depan 12 Juni. Untuk RPF tadi saya bacakan lagi. Untuk masa depan alhamdulillah nanti RPF ini untuk kerjaan lancar ya. Nanti akan punya kerjaan tetap, karirnya bagus. Saya lihat ini orangnya penyabar ya. RPF ini orangnya penyabar. Terus selain penyabar dia juga orangnya ya suka membantu ya. Untuk rezeki alhamdulillah ini bagus, jarang kosong, keuangannya jarang kosong ya. Ya, kebaikannya sering dimanfaatkan orang, istilahnya diperdaya orang, ditipu orang. Padahal dia sebenarnya dia baik ya, dia baik. Ya, untuk kodamnya ini ada ya, tadi sudah saya gambarkan ya Mas RPF tadi ya. Oke, selanjutnya ya untuk Mas RPF di asah-asah itu kodam insya Allah ini Mas RPF ini bisa juga membantu orang ya untuk ngobatin ya.
Selanjutnya siapa lagi tadi? RPF sudah, Santi Purwo sudah, Margaret, makasih tadi udah ngirim-ngirim bunga. Muklis, ya Muklis. Assalamualaikum, minta tolong cek kodam dari mana? Makasih untuk Muklis. Muklis tadi sudah dicek ya kodamnya. Tadi saya lupa kasih nama. RPF tadi ini Zaki, mana tadi Zaki? Ini Zaki tadi ya. Yang ada maunya. RPF tadi ada naganya. Siapa lagi ini tadi? Nulis sudah ya, saya baca tadi ya. Kalau belum dibaca, belum dengar, bisa diketik ulang. Tapi kalau sudah, jangan diketik ulang supaya saya pasti baca semua. Assalamualaikum Bang, saya Hana, cek aura dan kodamnya. Enggak Pak Ustadz, makasih. Untuk user Ana, saya lihat dulu Ana. Ini tadi terakhir Satrio. Ini Satrio Piningit ya, Satrio. Ini tadi Saki. Untuk untuk Ana ini saya lihat feelingnya kuat ya. Untuk Ana feelingnya kuat. Untuk auranya ini dominan kuning keputihan, lebih banyak putih. Untuk auranya bagus. Untuk kodam ini hanya dari leluhur aja yang jaga ya, dari leluhur ya, sebagai penjagaan aja ya. Elwan mau gambar kodam sebentar ya, saya baca dulu yang atas satu-satu supaya konsentrasinya nggak terganggu. Satrio tadi udah, makasih. Jaki sudah. Jadi gambarnya Jaki tadi ya. Oke, Fikri gambar kodam Kang, saya gip Kang. Ya, untuk Fikri. Untuk Fikri saya menggambarkan. Boleh ya, Fikri. Gip 20 saya gambar ya, Fikri. L1, Elite. Kodam Kang. Saya coba gambarkan Fikri ya. Saya gambar dulu Fikri, setelah Fikri L1. Ya, jangan lupa gipnya supaya saya cek. Ya, 20 gip. Ini tadi ya, saya buka lembaran baru ya. Saya gambar dulu. Ya. Fikri, saya gambar. Gimana Fikri, siap mau digambar? Kodamnya. Jangan lupa gipnya ya. Fikri yang mau digambar gipnya 20. Untuk setelah Fikri L1 saya gambar ya. Oke. Fikri. Saya komunikasi dulu, diizinkan atau enggak ya. Ya, tanya dulu sama kodamnya. Saya tanya dulu ya, Fikri, kalau dibolehkan baru saya gambar. Tapi kalau mau Fikri tanya dulu boleh. Coba aja tes batinnya ya. Nanti mungkin ada bisikan atau arahan pemikiran boleh atau enggak. Ya. Kalau dibolehkan itu pasti perasaannya tenang, itu artinya dibolehkan. Kalau nggak dibolehkan biasa perasaannya kayak takut gitu ya. Di belakang abang ya Kiai. Iya, ini yang sosok berjubah ya. Kalau mau nanti digambarkan, mari ditanya dulu ya Fikrinya mau nggak. Oh
Oh takut. Kalau takut itu artinya masih ragu ya untuk Fikri. Kalau ragu gitu baiknya jangan dulu digambar ya. Itu artinya belum dibolehkan. Ya, jadi didengar aja yang lainnya. Oke, jangan lupa di follow-follow ya, di tab-tab. Siapa selanjutnya yang mau dilihatkan? L1 ya. L1 Elite. Ya, oke, saya coba cek kodamnya dulu. Saya bacakan, nanti kalau minat mau digambarkan baru kirim gipnya 20, saya baru gambarkan ya. Saya lihat dulu mengenai L1. L1 Elite. L1 Elite. L1 Elite ini punya kodam ya. Saya lihat punya kodam. Dari sorot matanya yang sejuk. Ini sosoknya ini sosok macan, sosok hewannya, sosok anunya sosok orang tua ya. Ada sosok orang tua yang jaganya. Dari turunan bapak ini ya, kodamnya ya, untuk L1 Elite. Kalau mau digambarkan, saya akan gambarkan untuk L1. Oke, selanjutnya Devan, Arif, Mas cek kodam dan aura. Devan tadi masih nanya saya. Oke, saya bacakan lagi untuk Devan ya, masih penasaran ya. Untuk Devan. Devan ini ada ya, dari keilmuannya. Dari keilmuannya ya, mungkin ada pernah diisi dan menuntut ilmu, atau dari barang ya, barang pusakanya. Untuk itu ya ada. Untuk auranya dominannya kuning ya, Evan dominannya auranya kuning kehijauan, tapi biasnya lebih besar kuning ya. Untuk itu untuk Evan ya. Ahmad Arif namanya ya, Ahmad Arif. Untuk auranya dominan kuning. Untuk kodamnya tadi apa tadi saya sebut ya, untuk kodamnya tadi ada ya, dari keilmuan ya, dari keilmuan. Ini kodamnya bukan sosok hewan, sosok manusia juga, sosok manusia yang besar ya, manusia besar. Itu sosok yang besar untuk Devan ya. Oke, sudah tidak penasaran lagi ya Devan ya. Kalau penasaran mau digambar, nanti kita gambar ya. Kasih aja 20 gig, saya coba gambarkan, saya komunikasi dulu ke sana. Zaki, kodam saya di alam atau dari keturunan Mas. Untuk Zaki, untuk Zaki yang anu tadi, yang hewannya itu ya, itu dari alam, yang peliharaannya ya. Yang sosok manusianya itu dari keturunan ya, dari leluhur ya. Yang sosok hewannya itu yang dari alam, sosok manusia itu dari keturunannya, dari leluhur ya. Tuh. Mana tadi Kasaki? Ya, jangan lupa di follow. Di follow. Jadi Saki Satrio tadi yang penggawa sama macan tadi ya, Satrio. Untuk Saki tadi yang anu ya, yang ada naganya ya, Saki ya. Kalau nggak salah tadi ada naganya Saki. Ingat saya tadi ya. Fikri naik turun lagi ya, gabung. Ziki, bukan Sakin, Ziki. Oke, selanjutnya ada yang mau bertanya? Mungkin kayaknya sudah saya jawab semua itu ya. Siapa tahu ada yang terlewatkan, bisa. Ya, betul, untuk Mas Satrio ya. Itu dari kerajaan Majapahit ya. Ya, salam kenal dari Majapahit. Ya, sama-sama ya untuk
Mas Satrio. Mas Satrio ini powernya bagus untuk kodamnya karena Panglima ya. Saya lihat ini Panglima tadi. Ini tadi kodamnya Mas Satrio ya. Panglima perangnya dan macannya itu dari alam ya. Dari itu yang dari mustikanya. Iya, untuk Mas Fikri gagar terus. Maklum ya untuk Mas Fikri. Iya Kang, benar Kang, mimpi dari Akang artinya emang iya, soalnya saya coba amalan mewujudkan benda pusaka. Ya, jadi kalau amalan yang nggak benar itu pasti nanti dilarang ya sama anunya, istilahnya yang jaga Fikri udah ada. Jadi kalau takutnya salah-salah supaya nggak bentrok energi, jadi dilarang, jangan diteruskan gitu ya. Jangan teruskan untuk belajar ilmu tanpa guru ya, nanti sesat. Maksudnya bilang sesat itu nanti efek negatifnya lebih lebih banyak efek negatifnya ketimbang positifnya ya. Nanti kita berharap A dapatnya C begitu ya. Ya batu-batu ini ada kontraksi energi, maklum ya. Jadi saya batuk karena banyak sini ya. Ternyata yang hadir sore ini cukup kuat-kuat juga energinya. Jadi maklum aja ya kalau agak batuk-batuk. Ada sosok petapa, itu Mas Satrio tadi sosok petapa, Mas Jaki tadi sosok Satrio tadi sosok punggawa, Mas Jaki tadi dia sosok petapa, orang tua ya, dan ada naga ya, itu alami. Ya, saya bacakan lagi. Ya, Mas Saki yang ada naganya ya. Untuk Mas Saki ini tadi punya, yang Mas Saki tadi ya, Zaki. Ya, ini sosok pertapa tua ya. Pertapa tua. Itu kayak zaman dulu itu masih dia apa ya? Masih Hindu-Hindu gitu ya, masih Hindu yang pakai selempang, baru kepalanya kayak disanggul gitu ya, ada jambulnya kepalanya. Tuh, ini kan jambulnya ini untuk masa kita ini. Nah ya, ini jambulnya ini, jambul ya, diikat rambutnya. Ini bajunya setengah aja, dia kain di selempang. Nah di sini baru pakai kain diikat ya. Sosoknya bijaksana. Nah ini yang ngawal dia. Nah, naga dengan mahkota ini yang ngawal. Nah, peliharaannya lah ya, ini yang alami ya, ini dari leluhur ini ya, turunan keberapanya dari Mas Jaki nih, turunan-turunannya dulu ada orang-orang pintar ya. Oke, jangan lupa di follow dan di tap layarnya, di lop iya ya. Siapa lagi yang mau dibacakan? Jadi kalau mau lihat hasil rekaman ini nanti bisa dicek di channelnya Kelana Langit. Saya akan buatkan tanggal serta jamnya ya, supaya bisa diingat, oh tanggal sekian jam sekian videonya. Jadi nanti dicek aja lagi. Nunggu teman, gagal terus tanpa gunung ya. Kalau tahap-tahap awal itu ya, untuk Mas Fikri bagusnya itu ada temannya, jangan sendiri ya. Jadi kalau mengamalkan itu ada temannya, supaya kalau ada salah-salah nanti bisa ada yang mengingatkan gitu ya, ada yang bantu. Untuk keselarasannya ini ya, Mas Jaki saya lihat selarasannya ini masih belum selaras full ya. Kalau sudah selaras itu ciri-cirinya saya kasih tahu ya. Ciri-cirinya kalau untuk selaras itu kalau dia 80% keselarasan, mata batinnya terbuka ya, sudah bisa lihat 80 sampai 90 ya.
Kalau 90 sampai 100% itu sudah bisa meraga sukma ya. Jadi Mas Jaki duduk-duduk aja gini, dia sudah bisa jalan-jalan gitu ya. Nah, masuk ke alam lain, mau ke dunia lain ya bisa, mau jalan-jalan misalnya mau ke Jakarta, mau ke Surabaya, mau ke Medan itu bisa ya. Di rumah aja jasadnya itu jalan, itu sudah 100%. Itu namanya udah selaras full. Kalau baru 80% baru tahap terbukanya mata batin ya, bisa lihat makhluk, bisa lihat kodam di suatu benda apa gitu. Itu ciri-cirinya. Ya, kalau mau belum sampai tahap itu, mau selaras, banyak aja berpuasa, puasa Senin Kamis, puasa pada hari kelahiran, puasa mutih pada hari kelahiran ya, puasa mutih. Kalau setiap hari-hari kelahirannya puasa mutih. Mutih artinya nggak makan yang berdarah ya. Nah, kalau pas tanggal kelahirannya puasa, itu puasa menuakan diri namanya, supaya cepat selaras ya. Kalau dia agama Islam ya perbanyak juga zikirnya ya, untuk melebarkan wadah ya. Salah satu penyebabnya untuk selaras itu lama karena wadahnya ya nggak muat, setelahnya belum mampu. Kalau wadahnya sudah mampu pas, dia nanti dengan sendirinya bisa selaras ya. Supaya nggak blank. Kalau dipaksakan nanti blank, ibaratnya gelas kalau dipaksakan akan bisa pecah gitu ya. Itu bilang orang blank kalau pecah, orang bilang gila-gila ya gitu. Oke, selanjutnya ada tadi bertanya Bang Fepen, Assalamualaikum, salam rahayu, pengen Pasuruan Jawa Timur menyapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Prigen, salam rahayu juga ya buat Bang Prigen dari Jawa Timur. Raga sukma itu semua bisa ya. Ya, kalau orang sudah bisa raga sukma berarti sudah bisa lihat hal gaib dan bisa semua, artinya sudah selaras ya. Keilmuannya sudah selaras dengan kodamnya, sudah selaras. Kalau sudah selaras sudah bisa melihat, bisa nembus, itu namanya sudah selaras. Itu aja tandanya ya. Ya. Bukan bukan khayalan, penting kita memang nyata, kita duduk diam, niatkan kita keluar dari badan, itu sudah bisa selaras dan sudah bisa sebenarnya melihat semuanya. Mudah-mudahan Mas Fikri sudah bisa ya. Saya ada raga sukma enggak, Kang? Kalau untuk raga sukma nantilah dipelajari ya, tergantung keilmuannya ya. Kalau ilmunya sudah pas, sudah selaras, itu bisa dengan sendirinya nanti itu bisa ya. Ya, kalau yang mau raga-raga sukma itu dengan sendirinya kan, tanpa sengaja nanti ternyata bisa, biasanya bisa diulang-ulang lagi, ulang lagi gitu. Yang jelas bisa sengaja kita lakukan itu namanya sudah selaras. Kalau kebetulan, nah itu enggak. Kalau kebetulan itu namanya masih dibantu. Atau kalau tanpa dibantu kita bisa sendiri dan sering, kapan kita mau bisa, itu namanya sudah selaras ya, sudah menyatu full dengan diri kita. Bang Fefen, bagaimana kalau saya, Kang? Saya mulai bisa merasakan cuma masih belum menyatu. Ya, itu namanya kan belum selaras ya, masih. Kalau begitu baru tahapnya baru 60%-nya, baru sekedar merasakan saja. Oh, ada rasa ini kayaknya ada di samping saya. Oh, ini ada di sudut rumah misalnya. Oh, ini ada di bagian depan ini ada. Nah, itu baru merasakan aja, dia belum lihat. Itu baru 60% ya. Ya, untuk batinnya 60%. Tunggu nanti pikiran saya dewasa, Kang, baru luhur saya izinkan. Ya, umumnya itu di atas umur 30 itu biasanya baru ya, supaya matang. Nah, matang pemikirannya, matang emosinya, biasanya begitu ya. Untuk pikir emosi itu yang paling penting, karena kalau orang misalnya dibebankan dengan keilmuan yang luar biasa, tapi emosinya nggak bisa dia kontrol ya, masih gampang terpancing orang, gampang dibodoh-bodohi orang, dimanfaatkan orang, itu nanti bisa bahaya untuk orang lain ya. Jadi leluhur itu pasti dia tahu, oh ini sudah bisa, oh ini sudah bisa ngontrol dirinya, dia bisa milah mana yang baik, mana yang buruk. Nah, baru dikasih. Kalau kita belum bisa milah-milah ya, dia masih ragu ya, masih dilarang lah.
Gak apa-apa, belajar terus ya. Nanti sudah waktunya itu pasti akan ada saatnya ya. Menurut Akang, energi aura saya gimana? Lurus saya gimana Kang? Oh ya, untuk Bang Pepen saya coba lihat ya energinya. Bang Pepen yang anu ya, yang Bang Pepen. Untuk auranya ini Bang Pepen ya. Ya, ini auranya kuning, kemasan dan hijau ya. Masih ada juga aura merah, jadi 3 ini saya lihat. Kuning kemasan, baru dibalut hijau dan luarnya itu merah ya. Itu untuk Bang Pepen. Untuk energinya ini masih 75 saya lihat. Nah, leluhur. Untuk dari leluhurnya ini ada yang dari kecil ini udah ikut jaga ya. Untuk dari Bang Pepen. Benar ini Bang Pepen juga sudah bisa untuk bantu ngobat-ngobati orang juga sudah bisa ya. Ya, kalau sudah di atas 60% itu sudah bisa bantu orang ya untuk ngobat-ngobatin, bisa buatkan air untuk sakit-sakit ringan gitu masih bisa ya. Zaki, warna aura saya apa Mas dan apa artinya? Warna auranya Mas Zaki. Tadi saya bilang apa Zaki ya? Saya coba cek ulang lagi ya untuk Zaki auranya. Hijau ya, dominannya hijau. Mas Zaki. Nanti saya coba saya detailkan. Ini kalau hijau itu sebenarnya yang saya tahu itu untuk mencerminkan bahwasanya itu ke banyak ke hal-hal apa ya supranatural gitu ya. Ya, hal-hal keilmuan itu banyak banget situ hal-hal supranatural untuk hijau. Tapi secara umum saya cek ini untuk auranya mana ya? Apa ini saya ingat-ingat dulu ya. Kalau hijau ini membawa diri kita itu untuk apa ya, tenang, bawaannya tenang ya, tenang, damai. Walaupun kita dalam kesulitan kita nggak terlalu kelihatan bahwasanya kita lagi susah ya. Ya, karena kita itu istilahnya dari segi spiritual kita itu kuat. Itu kalau hijau menunjukkan kespiritualan kita kuat, artinya kita itu berserah dirinya sama Tuhan, sama Allah itu kuat. Jadi walaupun kita ditimpa kesusahan kita masih bisa tenang, itu ya. Itu gambarannya untuk aura yang warna hijau. Nah, terus dia tenang, nyaman karena merasa terlindungi ya. Itu hijau. Jadi itu bisa istilahnya meredakan orang yang misalnya lagi emosi. Misalnya ada orang emosi, kalau kita dekat orang itu emosinya itu bisa reda ya, bisa menetralisir, membuat keseimbangan artinya. Itu ya yang punya aura hijau. Kalau biasnya besar itu bagus ya, bisa mendamaikan ceritanya. Cara ngobatin gimana kan masih belum tahu, maaf. Kalau mau ngobatin Mas itu misalnya ini ada air ya, Mas niatkan aja ya dengan doa-doa yang Mas tahu apa, minta sama Allah, terus dengan kemampuan daripada keilmuan atau khodam yang ada pada saya ya, niatkan, baru baca doa-doa apa, Al-Fatihah 3 kali, selawat apa, baru tiupkan ke air ya. Itu nanti kasih ke yang sakit ya, insya Allah itu
diberi kesembuhan ya, karena dari energinya Bang Pepen tuh sudah bisa ya. Kalau untuk sakit-sakit ringan, untuk orang yang mual-mual ya, kalau ketempelan yang nggak sampai kerasukan, baru berat rasa di badan apa, itu Bang Pepen sudah bisa ya. Dimanfaatkan saja, dilatih ya, semakin dilatih itu semakin bagus ya. Itu apalagi untuk Zaki tadi energinya itu sudah besar, itu bagus sekali kalau mau bantu orang, itu sudah bisa juga ya. Ya, jangan lupa di follow di lob ya, lob follow dibagikan ya. Nanti hasil lab kita hari ini sore ini saya akan upload juga di channelnya Kelana Langit ya, channel YouTube. Jangan lupa di subscribe di situ. Nanti siapa tahu mau mengulang-ulang lagi apa yang saya katakan, bisa didengar di situ ya. Kalau energi merah itu cara menghilangkannya bagaimana, Kang? Ya, merah itu memang kan dasarnya itu membuat orang emosi ya. Artinya gampang emosi. Untuk menghilangkannya banyak puasa aja lah. Banyak berpuasa itu bisa menetralisir itu energi merahnya ya, supaya berkurang gitu ya. Sering-sering aja puasa Senin Kamis. Kalaupun ada yang non muslim ya nggak masalah puasa, nggak harus orang Islam aja yang puasa ya. Nah, sedangkan orang mau operasi aja, dokter biasa sarankan puasa dulu. Nah, istilah gitu ya, itu banyak manfaatnya puasa. Coba aja puasa, nanti hari kelahirannya puasa mutih ya, tidak makan daging. Nah, insya Allah dalam sebulan aura-aura merah tuh atau aura-aura gelap tuh udah bisa hilang. Misal kok merah tuh bikin gak tenang ya, panas bawaannya, maunya ribut aja gitu, tidak baik. Iya. Ya, ada lagi yang mau bertanya, silakan. Yang baru bergabung terima kasih, kalau mau bertanya boleh. Puasa, Kang, amalan mencabut santet obat dan lain-lain apa? Mencabut santet obat, pengobatan dan lain-lain itu tergantung nanti dari gurunya ya. Dari gurunya atau dari petunjuknya atau dari yang bimbing dia ya. Kalau ada dari kodamnya, nanti kodamnya itu ngasih tahu ya. Nanti dia kasih tahu, kalau kamu ngobati orang baca ini ya, baca ini. Itu maksudnya yang dia suruh itu supaya selaras sama ilmunya dia ya. Begitu. Nah, jadi beda keilmuan mungkin beda orangnya. Tapi kalau secara umum ya, pertama itu pasti kita harus niat dulu ya. Niat dan berharap dari kemampuan kita untuk bisa bekerja di situ ya, untuk membantu membersihkan. Biasanya itu otomatis. Orang kalau yang sudah ada isinya, ada ilmunya atau ada kodamnya, itu otomatis bekerja. Kalau sudah diniatkan untuk mengobati, umumnya itu sudah otomatis. Ya, bisa melalui perantara air, bisa juga langsung ya, disentuh, itu bisa. Begitu untuk metode awalnya. Kalau belum dapat petunjuk, tadi kalau sudah dapat petunjuk dari kodamnya atau dari luhurnya atau dari gurunya, nah, sudah bisa dilakukan sesuai petunjuknya ya. Kalau belum dapat petunjuk ya cukup berniat dulu, nanti otomatis itu kodamnya bekerja ya. Itu. Rahma Putri sudah bergabung, terima kasih untuk Rahma Putri. Jika ada yang mau bertanya silakan aja bertanya, mumpung belum maghrib ya. Kita sambil nunggu maghrib. Nanti hasil video ini saya upload di channelnya Kelana Langit, silahkan dilihat dan jangan lupa di subscribe. Oke. Nanti setelah maghrib kita akan lanjut lagi. Kita cek Ronnie R, Bang Pepen, Fikri, ya ada 3. Kang dari Fikri, ya masa depan saya bisa jadi ustadz atau youtuber, Kang. Ya, itu semua pilihan ya. Ustadz menjadi youtuber juga bisa ya, sekaligus bisa ustadz, bisa youtuber,
bisa YouTuber, bisa jadi ustad, bisa sekalian, nggak ada masalah kalau mau diambil dua-dua ya. Mau diambil salah satunya juga bisa, tapi umumnya ini kayaknya saya lihat bisa maunya jadi ustaz ini ya, jadi ustad, nggak masalah. Jadi ustad itu bagus, jadi sambil ceramah sambil direkam di YouTube ya, jadi bisa jadi YouTuber juga, bisa aja mensiarkan agama ya. Itu kerjaan mulia itu. Jadi ilmunya itu nyampe ke semua orang kalau YouTuber. Sekarang makanya ustadz sekarang banyak jadi YouTuber supaya ilmunya lebih banyak didengar orang ya, ceramahnya bisa seluruh dunia, bukan seluruh Indonesia saja, seluruh dunia bisa dengar ya. Kapan orang buka internet ketemu videonya bisa dengar langsung ya. Jadi tersampaikanlah tujuannya itu. Namanya orang ceramah itu kan untuk menyampaikan syiar. Junaidi 69 sudah bergabung. Terima kasih buat Junaidi. Jika ada pertanyaan silakan. Bang Fepen, ajarin saya Kang cara batin minta kepada leluhur. Cara batin ini fokus aja dulu ya. Untuk Bang Pepen coba kalau tengah malam sekitar jam-jam 2 atau jam di atas jam 12 ya, habis sholat tahajud, duduk diam konsentrasi ya. Kalau orang bilang tapakur, duduk diam konsentrasi, pejamkan mata, bicara dalam hati ya, baru minta sama leluhurnya, minta ketemu atau minta apalah, bilang penyelarasan lah, bilang nanti itu mungkin nanti dapat dari mimpi atau akan muncul pikiran-pikiran, itu namanya bisikan. Gitu ya, betul. Kalau dari leluhur itu kalau kita yang masih awam-awam itu ya, yang orang awam lah kita bilang, itu nanti dia tiba-tiba ya dari hati kita kayak ngomong sesuatu, mikirkan sesuatu begitu. Oh, saya mau buat begini. Itu namanya bisikan tuh dari leluhur. Ya, tapi kalau yang sudah selaras, kalau bisikan itu dia dengar seperti suara. Jangan begini, itu suara. Itu sudah selaras, betul. Kalau yang belum selaras itu masih tahap bisikan hati ya, mengarahkan kita gitu. Kalau diarahkan konsentrasi baca ayat ini, tiupkan ke orang yang sakit atau ke dalam air, ke obat, nah itu caranya ya, biasanya begitu, banyak cara. Itu untuk meminta batin tadi ya, untuk Bang Pepen ya, dilatih aja. Usahakan diri dalam keadaan bersih ya. Kalau untuk mau hal-hal batin begitu, usahakan diri bersih. Terus niat kita juga baik ya, bukan niat-niat untuk kejelekan ya, atau untuk merusak orang ya gitu. Kang, bisikan leluhur itu dari hati tiba-tiba ngomong sesuatu ya. Terima kasih Kang, sehat selalu, sama-sama. Alhamdulillah, terima kasih juga atas doanya ya untuk Mas Fikri. Danang sudah bergabung. Selamat datang yang sudah bergabung. Apalagi mau bertanya mau bertanya silakan. Masih ada waktu 5 menit lagi, karena saya persiapan untuk sholat maghrib. Jika tidak ada, nanti saya akan close. Nanti kita lanjut lagi ya, setelah sholat maghrib baru kita lanjut lagi. Terima kasih Kang, apakah benar leluhur saya dari zaman kerajaan? Iya ya, dari zaman kerajaan lah leluhurnya, pasti sampai ke sana. Cuma apakah dia termasuk salah satu orang kerajaan, kita nggak tahu. Di zaman kerajaan ya sudah pasti, di zaman kerajaan ada ya itu. Oke, jangan lupa Raja Wadis sudah bergabung. Terima kasih sudah bergabung. Leluhur saya ada, nenek saya tak. Fikri Ajis. Leluhur saya ada, nenek saya enggak. Dari nenek saya belum lihat ini ya, masih yang dari pihak bapak ya. Untuk Fikri
Kalau nenek itu pasti ada, ya pasti ada. Elwan mengirim es jeruk. Makasih buatnya Elwan. Elwan muncul lagi ya, Elwan. Elwan Elite. Ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya close dulu karena mau maghrib. Ya, nanti saya maghrib kita lanjut lagi. Terus kalau mau lihat hasil pertemuan kita sore ini, bisa nanti dilihat ya 1 jam setelahnya, bisa dilihat di channelnya Kelana Langit ya. Saya coba upload. Jangan lupa juga di subscribe ya di situ ya. Ya, terima kasih semua. Terima kasih yang belum bertanya atau yang terlewat, saya minta maaf. Nanti kalau ada waktu saya live bisa bertanya kembali ya. Ya, tenang aja kalau bertanya gratis ya. Kalau mau digambar kodamnya baru siapkan aja giftnya ya. 20 koin aja. Saya coba. Karena harus saya komunikasikan dulu ya dengan yang mau digambar supaya nggak marah. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.